Jangan buang tenaga. Meski ibumu itu benar-benar bisa bangun, memang kenapa? Seumur hidupmu tetap harus nurut jadi pesuruhku. Ngurus ini itu buat aku. Siap kapanpun kupanggil. Anak liar tanpa ibu. Anak liar. Kamu asal bicara. Ibuku pernah janji temani aku di ulang tahun ke-10. Dia pasti akan datang. Bu Widya, sudah 3 tahun. Akhirnya Anda sadar. Syukurlah. Hari ini adalah ulang tahun ke-10 Nona Yara. Pasti Tuhan memberkati. Sehingga keluarga Anda bisa bertemu lagi. Sela, aku mimpi buruk. Mimpi Yara ditindas orang. Cepat tunjukkan aku kondisi rumah sekarang. Cepat. Waktu di dalam negeri sekarang, harusnya sedang siapkan pesta ulang tahun Nona Yara ke-10. Anda lihat. Ini semua hadiah ulang tahun Yara yang aku pesan khusus. Di mana Yara? Ini ibuku, ketua grup Linso. Selamat datang semuanya di pesta ulang tahun Fiona. Teman-teman Fiona adalah teman grup Linso. Semoga di masa depan kalian selalu mendukung Fiona. Baik. Bu Widya ini memang orang yang luar biasa. Semoga kedepannya Bu Widya lebih banyak membantu kami. Siapa dia? Kenapa jadi ketua grup Linso? Lalu, kenapa Fiona jadi putri grup Linso? Yara sekarang di mana? Sela, aku mau semua rekaman rumah dalam 3 tahun terakhir. Ada apa, sayang? Aku masih khawatir. Apa Widya akan sadar? Kecelakaannya separah itu, udah 3 tahun. Dia itu mending tenang aja, jadi orang koma. Tapi belakangan ini aku selalu gelisah. Jangan takut. Sekarang semua orang pikir kamu itu ketua grup Linso. Sekalipun Widya sadar, juga nggak ada gunanya. Iya juga. Grup Linso sekarang kan sepenuhnya kita yang atur. Dimas, kita tumbuh bersama sejak kecil. Kalau kamu gak dipaksa nikah, kita pasti sudah bersama dengan terang-terangan. Aku harus berterima kasih pada Jalang itu. Serahkan semua jeripayahnya begitu saja. Anak kecil itu siapa? Mana mungkin dia putri keluarga Linso? Yara di mana? Sela, Bu Widya, segera urus prosedur keluar rumah sakit. Aku mau langsung pulang. Soal CCTV, sudah diselidiki? Bu Widya,
CCTV di rumah Anda bukan rusak karena kecelakaan, tapi dirusak oleh seseorang. Teknisi sedang memperbaikinya. Siapa wanita yang mengaku sebagai ketua grup Linso? Namanya Vero. Dia sekretaris Tuan Dimas, putri pengasuh Suni, juga ibu Fiona. Seorang pengasuh berani mengaku sebagai aku. Aneh. Kenapa putrinya juga bermarga Linso dan bisa tinggal lama di rumahku? Karena Fiona tinggal di rumah Linso sebagai pendamping belajar Nona. Sekarang dia dan Nona sekolah di SD yang sama. Pendamping? Cuma numpang nama mengeruk keuntungan keluarga Linso. Dimas pasti tahu semua ini kan? Bu Widya, semua ini pasti melibatkan Pak Dimas. Dan setelah Anda koma, Pak Dimas kirim orang tua Anda ke rumah lama di pinggir kota dengan alasan kesehatan. Memutus kontak dengan dunia luar, cuma sisakan satu pengasuh tua untuk merawat. Bu Widya, selama Anda koma, Vero terus berusaha gantikan posisi Anda. Karena sebelumnya Anda terlalu diam, jadi banyak karyawan perusahaan baru belum pernah bertemu Anda. Itulah celah yang mereka manfaatkan. Dimas, dulu kamu bersumpah akan lindungi aku seumur hidup, lindungi Yara, lindungi keluarga Linso. Gak aku sangka, baru saja aku koma, kamu biarkan orang luar bertindak seenaknya di keluarga Linso. Yara, gimana kabarmu selama 3 tahun ini? Bu Widya sudah sampai. Kamu parkir dulu, aku tunggu di kantor. Pak Dimas, kalau gitu aku pergi dulu. Hei! Nona ini kelihatannya asing. Datang untuk bahas kerjasama. Mau sekalian bareng? Sayang, kok kamu pulang? Kok kondisimu sudah pulih? Kenapa? Aku sembuh dan pulang. Kamu gak senang? Aku tentu senang. Hanya saja kenapa kamu gak kasih tahu lebih dulu? Biar aku jemput kamu. Sayang, selama 3 tahun ini, setiap detik aku berdoa untukmu. Akhirnya kamu pulang. Benarkah? Sekarang aku sudah bangun. Kamu gak perlu berdoa lagi. Sayang, sejak kamu koma, aku urus perusahaan selama 3 tahun ini. Barulah aku mengerti betapa beratnya kerjamu dulu. Grup sebesar ini, urusan dalam dan luar harus diurus. Sayang, lihat aku. Karena kerja keras, rambutku sudah beruban. Terima kasih. Sekarang aku sudah sadar, jadi gak perlu kamu repot lagi. Perusahaan akan aku urus sendiri. Kenapa tubuhmu ada bau parfum wanita? Tadi aku keluar untuk urusan bisnis. Mungkin parfumnya asisten itu terlalu kuat. Jadi menempel di bajuku. Aku salah paham padamu. Tapi, dengar Dimas. Bisa gak jelaskan padaku, kenapa hadiah ulang tahun untuk putri kita ada di tangan orang lain? Ini... Apa kamu mau bilang pesanan khusus untuk putriku ada yang nyamain? Sayang, maksudmu yang ini ya? Ini cucu Mbok Suni. Biasanya aku tinggal di kantor.
Jadi Mbok Suni membawa cucunya datang untuk menemani Yara. Mereka berdua akrab banget. Saling berbagi itu wajar. Berbagi? Maksudmu berbagi sampai semua barang dipakai orang lain? Widya, maksudmu kamu menyalahkan aku ya? Sejak kamu koma, aku menanggung sendiri semua urusan rumah dan perusahaan. Kamu tahu nggak berapa banyak aku berkorban untuk anak selama ini? Baik, mulai hari ini, Yara akan aku urus sendiri. Rapat pemegang saham. Ini Dimas, aku lagi mau cari kamu. Aku bilang ya, aku suka satu set perhiasan. Vero, untuk sementara kamu pindah dulu. Dan jangan telepon nomor pribadiku. Kalau ada apa-apa, aku yang akan hubungi kamu. Apa maksudmu, Dimas? Kemarin masih baik-baik saja. Sekarang menyuruhku jangan hubungi kamu. Nah, kamu mau putuskan aku, lalu kuasai aset grup Linso sendirian ya? Tenanglah dulu. Itu karena Widya. Dia sudah sadar. Hari ini di depan kantor, aku melihatnya sendiri. Kenapa Widya bisa sadar? Bukannya dia sudah koma selama 3 tahun? Kok tiba-tiba sadar? Kalau dia tahu semua yang aku lakukan, dia pasti nggak akan membiarkan aku. Tenang saja. Kita sudah rencanakan 3 tahun. Bukankah semuanya buat hari ini? Walau dia sadar, terus kenapa? Bisnis inti perusahaan masih kita yang pegang. Lakukan sesuai rencana. Dia nggak akan bisa berbuat apa-apa. Yara, Ibu! Yara, Ibu sudah kembali. Ibu! Syukurlah ibu pulang. Sini. Ada apa? Sini. Ibu mau peluk. Ada apa? Ini... Yara, kenapa tanganmu penuh memar? Hah? Ibu, aku jatuh sendiri. Yara, masuk ke kamar. Aku dan ibumu ada yang perlu dibicarakan. Gak ada yang perlu kita bicarakan. Mbok Suni, sudah jam berapa ini? Cepat bawa Nona naik untuk tidur. Baik, Tuan. Ayo, Yara. Sepertinya Yara jadi seperti ini. Gak lepas dari ulah Mbok Suni. Mbok Suni,
kamu pergi dulu. Ini urusan keluargaku. Gak perlu orang luar ikut campur. Kamu... Widya, gimana pun juga Mbok Suni itu orang tua. Cara bicaramu itu nggak pantas. Mbok Suni, bawa Nona ke atas. Ayo. Ayo. Yara, pekerjaan rumah dari guru sudah selesai. Aku nggak mau besok ke sekolah dimarahi guru bersamamu. Sekolah ya? Kebetulan, besok aku antar Yara ke sekolah. Yara, besok ibu antar kamu ke sekolah, oke? Benarkah Ibu? Widya, kamu baru sembuh, istirahat saja di rumah. Besok, biar aku yang antar anak sekolah. Tubuhku baik-baik saja. Lagi pula aku sudah bilang ke depannya semua urusan Yara akan aku tangani. Besok ada banyak kegiatan di sekolah dan sejak Yara bersekolah, kamu belum pernah sekalipun ke sekolah. Teman-temannya, guru-gurunya, dan orang tua lain gak ada yang kenal kamu. Gak cocok kalau kamu yang pergi. Gak apa-apa. Aku bisa mengenal mereka nanti. Nyonya, tanya saja pendapat Yara. Yara, katakan pada ibu, besok kamu mau pergi ke sekolah sama siapa? Yara, katakan pada ibu, ingin ke sekolah dengan ibu atau ingin ke sekolah dengan ayah? Ibu, besok biar ayah saja yang antar aku. Anak baik. Cepat, naik ke atas, tidur. Malam ini aku akan tidur sama Yara. Baik. Yara, ibu baru keluar dari rumah sakit, tubuhnya belum pulih. Kamu itu jangan banyak bicara, biar ibu bisa cepat istirahat, oke? Ayo. Ayah, siapa yang izinkan kalian masuk? Keluar dari sini. Apa katamu? Ini kamar yang ibuku siapkan untukku. Kalian orang luar, kenapa bisa masuk? Ibumu? Siapa ibumu? Rumah ini, kamar ini, dan barang-barang di sini semuanya milik Yara. Ibuku adalah CEO grup Linso. Semuanya di sini milikku, bukan milik penipu seperti dia. Aduh, Fiona, jangan asal bicara. Nyonya, tolong jangan marahi anak kecil. Fiona ini dari kecil memang suka ngigau saat tidur. Ini dia lagi tidur berjalan. Bosuni, sekarang aku cuma mau tahu kenapa kamar putriku Yara bisa ditempati orang lain. Begini Nyonya, dua anak ini biasanya sangat akrab. Dan Yara baik hati. Dia sendiri yang usulkan ingin tukar kamar dengan Fiona beberapa hari. Betul kan? Yara? Ibu, iya, aku yang usulkan untuk tukar kamar dengan Fiona. Bosuni, bawa dia pergi. Selain itu, besok kau rapihkan kamar ini. Semua barang yang bukan milik putriku. Keluarkan semuanya. Baik-baik, tenang saja. Besok pasti ku bersihkan kamar ini. Yara, tenang saja. Ibu gak akan membiarkanmu tersakiti lagi. Halo? Bu Widya, rekaman CCTV di rumah Anda sudah dipulihkan. Cepat kirim ke aku. Sudah dikirim ke ponsel Anda. Ini ibuku, ketua grup Linso. Selamat datang di acara ulang tahun ke-10 putriku, Fiona. Jangan sungkan ya, santai saja. Baik, iya. Baik, iya.
Kalian ngapain? Kenapa berteriak? Ibuku yang seharusnya jadi CEO grup Linso. Kalian gak boleh begitu ke aku. Ibumu yang gak berguna itu gak akan pernah sadar lagi. Kamu akan selamanya jadi pesuruhku. Ngurus ini itu buat aku. Benar. Suruh dia diam. Kamu gak lihat hari apa ini? Dasar bocah. Bakal kuhajar kamu. Kenapa aku harus minta maaf? Diam. Bu Widya baik hati izinkan kau tinggal di kediaman Linso. Sudah lama tinggal, apa kamu kira dirimu putri keluarga Linso? Kalau berani berpura-pura lagi, awas aku beresin kamu. Benar-benar nggak tahu diri. Orang seperti ini ngapain masih di sini? Cepat pergi! Pergi! Mereka yang penipu. Diam. Kalau berani bicara lagi, aku potong lidahmu. Kata pengasuh, hari ini juga ulang tahunmu ya? Kamu mau apa? Tentu karena hargai kamu yang menemani selama bertahun-tahun, aku juga kasih kamu sepotong kue. Aduh, gak sengaja jatuh. Tapi, kue gak boleh terbuang. Cepat makan! Cepat makan! Ini adalah niat baik Nona Fiona. Nona Fiona rayakan ulang tahunmu. Kamu jangan gak tahu diri. Masih berani melotot ke Nona Fiona? Yara, kamu anak dari keluarga rendahan. Seumur hidup gak akan pernah makan kue semewah ini. Kamu harus berterima kasih ke Nona Fiona. Mengerti? Gak mau makan. Kalau gitu kalian, bantu dia. Cepat makan, 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 cepat makan. Cepat makan, cepat makan. Yara, kamu tenang saja. Ibu pasti akan bantu kamu menegakkan keadilan. Widya, aku antar anak-anak ke sekolah. Kamu istirahat di rumah, ya? Iya. Ayo kita berangkat. Rencana dimulai. Dasar tua bangka, kamu buta ya? Nggak bisa lihat jalan. Tolong, ada orang tertabrak. Kalau ibuku ada masalah, aku nggak akan melepasmu. Semua sudah kurekam. Hari ini kalau kamu nggak selesaikan masalah ini, jangan harap bisa pergi. Baik. Aku temani kalian tunggu Polantas. Kalau memang aku harus ganti rugi, sepeser pun nggak akan kurang. Tapi ada anak di mobilku. Aku telepon istriku dulu, biar dia antar anak ke sekolah dulu. Boleh? Boleh. Fiona, Bu Widya, semuanya sudah beres. Saatnya Anda bertindak. Selamat. Pada akhirnya, penghargaan orang tua teladan ini kurasa semua orang sudah tahu siapa pemiliknya. Selanjutnya, mari kita undang ketua grup Linso, Bu Widya, naik ke atas panggung sebagai pemimpin grup. Meski sibuk banget, masih bisa mendidik Fiona hingga jadi luar biasa. Itu sungguh patut dikagumi. Sekarang mari kita sambut Bu Widya untuk berbagi pengalaman dalam mendidik anak. semua ini adalah tugasku. Semoga Fiona kedepannya tetap bisa hidup rukun dengan semua orang. Bu Widya terlalu rendah hati. Semua orang tahu. Selain mendidik anak dengan baik,
Visi Anda juga luas, seluruh fasilitas dasar sekolah. Dan sekolah harapan di sekitar kita, semua disponsori oleh Bu Widya. Bu Widya memang teladan bagi kita semua. Sebagai seorang wanita, bukan hanya mandiri dan sukses dalam karir, anaknya juga sangat luar biasa. Acara penghargaan sebesar ini, ada orang tua yang bahkan gak datang. Apa ini pantas? Menurutku, bukan gak datang, tapi memang gak punya orang tua, kan? Aku punya ibu. Ibuku seorang CEO. Lebih hebat daripada wanita ini. Masih kecil, sudah berhati sempit. Nak, kali ini belum dapat penghargaan. Lain kali berusaha lebih keras saja. Hanya omong kosong. Pada akhirnya, yang malu adalah dirimu sendiri. Aku nggak bohong. Ibuku memang seorang CEO. Yara, kamu gila ya? Karena iri pada semua yang kumiliki, jadi kamu bahkan mengarang identitas ibumu sendiri. Kamulah yang ngarang. Ibuku sudah pulang. Dia pasti akan... Cukup. Ibumu hanya seorang anak pengasuh. Berani-beraninya bicara sembarangan di sini. Benarkah? Sebenarnya siapa yang anak pengasuh? Yang ini? Lalu yang ini? What? Nyonya, Nona, makan buah. Bosuni, sudah berapa lama kamu bekerja di rumah kami? Nyonya, kenapa tiba-tiba tanya soal ini? Gak apa-apa, hanya ngobrol saja. Ayo. Kalau dihitung, sudah lebih dari 20 tahun. Waktu aku datang dulu, belum sebesar kamu sekarang. Kamu lihat sekarang, rambutku sudah memutih. Sudah tua. Selama ini, Bosuni memang sangat berjasa. Aku akan menambah gajimu 1 tahun penuh. Kelak kamu gak perlu kerja di rumah ini lagi. Kamu bisa membawa anakmu dan cucumu menikmati kebahagiaan keluarga. Nggak bisa, Nyonya, mana bisa begitu? Kamu baru saja sembuh, masih butuh orang yang merawat. Kalau aku pergi, Tuan mana ada waktu mengurusmu dan Nona. Yara, ayo. Yara, katakan, apa kamu mau Nenek Suni pergi? Ibu, Nenek Suni sangat baik padaku. Bisa nggak jangan biarkan dia pergi? Yara, sepertinya selama aku pergi, kamu sudah banyak menderita. Maaf aku kurang mempertimbangkan. Bosuni, pergilah kerja dulu. Cepat, makan buah. Sela, bantu aku cek apa yang sudah dilakukan Bosuni pada Yara selama 3 tahun ini. Jangan sampai ada detail yang terlewat. Yara, ibu kelak gak akan tinggalkan kamu lagi. Kamu mau keluar main gak? Ayo. Benarkah? Iya. Senangnya. Widya sialan itu pasti menemukan sesuatu. Kalau dia sadar terus kenapa? 3 tahun ini kita sudah susah payah menempatkan orang dan mengalihkan aset. Sekarang grup Linso sudah kita peras habis. Widya sekarang cuma penguasa boneka kosong. Nggak perlu takut. Kamu gila ya? Kalau Widya tiba-tiba kembali, terus dia menemukan... Justru biarkan dia lihat. Sekarang, siapa yang pegang kendali? Ayo. Ayah? Ibu kemana? Kenapa belum pulang? Ayah? Dia barusan panggil kamu apa? Lalu, ibu yang dia sebut. Itu maksudnya apa?
Sayang, bukankah tadi pagi aku sudah bilang dia itu Fiona? Ayahnya meninggal muda. Dia sekarang sekolah bareng Yara. Aku jadikan dia anak angkat. Fiona, ibumu hari ini terlalu lelah. Nenek antar kamu ke kamar dulu. Begitu ya? Gak nyangka, kamu gak punya waktu peduli sama Yara, tapi ada waktu angkat anak. Widya, apa maksudmu? Yara, mau gak ibu dongengin kamu? Iya mau. Ayo, kita balik ke kamar. Ibu, aku nggak tidur di sana. Di sini. Sejak kapan kamar putriku jadi lebih buruk daripada kamar pengasuh? Yara, kamarmu yang dulu sekarang dipakai siapa? Yara, jangan khawatir. Ibu sudah balik. Tenang saja. Selama ada ibu, gak ada yang bisa rebut apapun darimu. Aku juga penasaran, sebenarnya siapa yang anak pengasuh itu? Bu Vero, maukah Anda memberitahu kami? Dia panggil Bu Widya apa? Vero. Siapa Vero? Jangan takut, sekarang semua orang mengira kamulah CEO grup Linso. Meski Widya sadar, itu pun gak berguna. Ini ruang kelas. Orang yang gak berkepentingan cepat pergi. Kalau enggak, aku panggil satpam untuk usir kamu. Yara? Ibu! Yara, ibu datang. Gimana? Gak terlambat hadiri acaramu kan? Ibu, akhirnya kamu datang. Sepertinya kamu sekretaris yang direkrut Dimas ya? Aku nggak tahu apa yang kamu katakan. Tapi aku dengar dulu kamu di luar negeri. Cuma kerja bersih-bersih, memungut barang bekas. Kenapa sekarang pakai baju KW? Beraninya sok jadi orang kaya di sini? Pantas saja, anakmu benar-benar mirip kamu. Penuh kepalsuan. Pantesan Yara biasanya di sekolah selalu ciut. Kelihatannya miskin banget. Ternyata ibunya pemulung di luar negeri. Kelihatannya berwibawa. Gak nyangka, cuma petugas kebersihan di luar negeri. Pakai baju KW aja sudah berani bikin keributan di sini. Benar-benar gak tau malu. Keluar! Keluar! Cepat keluar! 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 Widya, kamu pikir kalau kembali bisa mengambil semuanya kembali? 3 tahun ini kami sudah habiskan banyak uang buat nafkahin banyak orang. Semuanya sudah ada di genggaman kami. Sekarang kamu cuma badut aja. Keluar! 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 Dengar nggak? Semua orang menyuruhmu pergi. Hari ini hari aku mendapat penghargaan. Tempat ini nggak menyambut kalian. Cepat bawa ibumu pergi dari sini. Yara, Keluar! Yara, kenapa masih diam saja? Lindungi Nona. Kenapa? Bawa beberapa preman mau bikin onar ya? Bahkan anak kecil pun mau dipukul. Vero, aku sudah beri kamu kesempatan. Kamu sendiri yang mau ke jalan buntu. Kamu anak seorang pengasuh. Numpang hidup di keluarga Linso. Beraninya bicara seperti ini padaku? Beneran ngerasa dirimu pemilik keluarga Linso? Bu Widya, orang seperti ini gak perlu dihiraukan. Semakin kamu meladeninya, semakin dia merasa dirinya penting. Benar,
Bu Widya masih hormati masa lalu. Aku nggak peduli, asal telepon kepala sekolah. Apa putrimu masih bisa sekolah di sini? Itu belum tentu. Kepala sekolah? Baiklah, kalian cepat telepon saja. Aku nggak mau masalah ini jadi rumit. Gimana pun Bos Suni sudah bekerja di rumahku 20 tahun lebih. Dia juga melihatku tumbuh besar. Begini saja, sekarang kamu keluar, aku bisa memaafkanmu. Bu Widya, kamu jangan lembek. Orang seperti ini cuma berani pada yang lemah. Betul Bu Widya, kalau hari ini Anda memaafkannya, besok pasti dia berani bikin masalah di perusahaan. Bu Widya, kamu nggak perlu repot. Aku yang akan telepon kepala sekolah, biar Pak Budi yang urus wanita ini. Pak Budi, setahuku kepala sekolah itu Bu Ratna. Kenapa jadi Pak Budi? Kenapa? Bukannya kamu kenal kepala sekolah? Kok bahkan marganya saja nggak tahu? Hah, kupikir kamu bisa bertahan lebih lama. Ternyata secepat ini sudah ketahuan. Segera datang ke ruang kelas. Di sini ada yang menyamar jadi ketua grup Linso, bahkan mau memukul anak. Pak Budi sudah datang. Lihat nanti, kamu masih bisa pura-pura apa? Ibu, kita lebih baik pergi saja. Gak apa-apa, ibu ada di sini. Siapa berani buat onar di sekolah? Pak Budi, lama nggak ketemu? Anda datang lebih awal, kenapa nggak beri kabar? Aku bisa menjemput Anda. Hari ini aku kesini sebagai seorang ibu. Aku dengar ada seseorang yang bikin keributan di sini. Menyamar jadi Bu Widya. Siapa yang begitu berani? Pak Budi, itu dia. Berpura-pura masih berani meragukan Bu Widya. Kamu siapa? Beraninya mengaku sebagai Bu Widya? Aku malah mau tanya, atas dasar apa kamu yakin dia itu asli dan langsung bilang aku palsu? Konyol. Aku sudah sering bekerja sama dengan Bu Widya. Masa aku nggak kenal dia? Saat pertemuan orang tua pertama, kami sudah kenal Bu Widya. Kamu itu siapa? Benar, lihat tampang miskinmu itu. Masih mau mengaku sebagai Bu Widya, memangnya layak. Menurutku, orang ini mungkin otaknya bermasalah. Hal yang sudah diketahui semua orang masih berani ragukan. Kamu kepala sekolah. Kenal dia nggak? Tentu saja aku kenal. Bu Ratna adalah ketua dewan sekolah kami. Ini kartu namanya saat beliau menjabat. Ternyata sudah naik jabatan. Kalau gitu, urusannya jadi gampang. Kartu nama kadaluarsa saja dikeluarkan. Masih ada hal yang asli apa di dirimu? Hah? Benar. Benar. Kau lihat itu. Kau jangan seperti itu. Yara jangan takut. Ibu ada di sini. Hari ini gak ada yang berani sakiti kamu. Benarkah Ibu? Iya. Kalau gitu biar Bu Ratna datang sendiri untuk memberitahu semua orang siapa sebenarnya yang palsu. Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Jam segini, kok gak ada yang angkat? Teleponnya nggak nyambung. Kamu sebagai kepala sekolah seharusnya bisa hubungi, kan? Bu Ratna pergi keluar kota untuk belajar. Mungkin sedang dalam penerbangan pulang. Oh, ternyata dia cuma berani pamer kuasa di sini saat ketua nggak ada. Aku kira dia punya kemampuan. Ternyata cuma tahu cari waktu yang tepat buat bikin keributan. Menurutku, kamu itu jangan permalukan diri sendiri lagi. Tolong bantu sampaikan kartu nama ini ke Bu Ratna. Beritahu dia, Widya sudah kembali. Yara, kamu tenang saja. Ibu akan membuat mereka minta maaf langsung ke kita. Ayo pergi. Kalau nggak tunjukkan wibawa kepala sekolah, apa masih berani bikin keributan di sini? Pak Budi, Bu Ratna sudah kembali. Sedang menunggu Anda di ruang tamu. Oke, aku segera turun. Lanjutkan saja. Baik.
Bu Ratna, akhirnya kamu kembali. Barusan ada sedikit insiden. Tapi itu sudah aku selesaikan dengan baik. Insiden? Apa yang terjadi? Ada orang yang nggak tahu diri. Beraninya menyamar sebagai Bu Widya dari grup Linso. Bahkan mengeluarkan kartu nama lama Anda yang sudah nggak berlaku. Ngaku sebagai Bu Widya yang asli. Menurut Anda, bukankah itu konyol? Berikan kartu namanya, aku mau lihat. Orang zaman sekarang benar-benar berani. Bahkan berani menyamar sebagai Bu Widya. Orang yang memberimu kartu nama ini sekarang di mana? Dia baru saja sudah pergi. Bu Ratna, kalau Anda mau nuntut ini, aku akan segera suruh Satpam menangkap orang itu kembali. Menangkap? Memang harus ditangkap. Tapi Bu Widya yang kamu sebut itu, kamu tahu nggak? Saat seri kartu nama ini dicetak dulu, semua memiliki kode unik. Yang ini kartu pertama, berkode 001. Aku sendiri yang berikan pada Bu Widya. Seluruh kota awan hanya ada satu ini. Mana mungkin? Aku sudah bekerja sama dengan Bu Widya selama 3 tahun. Aku memang nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di grup Linso selama beberapa tahun ini. Tapi Bu Widya yang kamu maksud itu pasti adalah penipu. Budi, aku ingat kamu pernah bilang ingin masuk Dewan Sekolah kan? Tapi sekarang lebih baik kamu pikirkan cara minta maaf pada Bu Widya. Bu Ratna!